Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Wedanta Sanjaya, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klaim batik oleh Malaysia. Miss World Malaysia 2021 Lavanya Shivaji menyebutkan batik sebagai budaya Malaysia. Lavanya Shivaji juga mengaku bangga karena bisa melambangkan keberagaman orang Malaysia lewat batik yang dipakainya pada malam final itu. Ucapnya, kain batik melambangkan keberagaman di antara orang Malaysia dengan berbagai warna, cetakan, dan desainnya. Oleh karena itu, saya mempersembahkan kepada Anda gaun malam saya untuk Miss World Malaysia 2021 yang terbuat dari kain batik Malaysia, ucap Lavanya Shivaji di Instagram. Pernyataan ini sontak membuat masyarakat Indonesia geram, lantaran batik merupakan budaya asli Indonesia. Seperti diketahui, batik sudah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Oleh sebab itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Image Malaysia Semborono klaim batik. Yuk ketahui sejarahnya, batik sudah disahkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. By Camelia Rosa 2021 Oktober 2021. Image batik Miss World Malaysia 2021 Lavanya Shivaji menyebut batik sebagai budaya Malaysia. Lavanya Shivaji juga mengaku bangga karena bisa melambangkan keberagaman orang Malaysia lewat batik yang dipakai saat final pada malam itu. Batik berasal dari gabungan dalam bahasa Jawa yaitu amba yang berarti lebar atau luas dan tik atau nitik yang berarti titik. Jadi, ambatik bisa diartikan kain dengan titik-titik kecil. Jika dilihat dari sejarahnya, batik sendiri berkaitan erat dengan perkembangan sejarah Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Beberapa catatan sejarah menunjukkan perkembangan batik terjadi sangat pesat pada Kerajaan Mataram, Sulu, dan Yogyakarta. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Awalnya batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan, pekerja di dalam istana, dan bangsawan. Para pekerja di istana ini tinggal di luar keraton dan secara tidak langsung membawa batik keluar istana. Tak lama kemudian, masyarakat mulai meniru untuk membuat batik. Membatik pun semulanya hanya dilakukan oleh perempuan untuk mengisi waktu luang dan kemudian berkembang menjadi pekerjaan tetap. Kini batik dapat dilakukan oleh siapa saja. Pada awal kemunculannya, motif batik terbentuk dari simbol-simbol yang bernuansa tradisional Jawa, Islam, Hindu, dan Buddha. Dalam perkembangannya, motif batik banyak terinspirasi dari alam, tradisi, budaya, dan masih banyak lagi. Berikut ini tampilan beberapa motif batik yang populer di Indonesia melansir laman resmi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Emprit atau burung pipit. Motif ini menyampaikan pesan agar manusia belajar dari alam dan sekitarnya, bahwa sebagai manusia makhluk sosial atau menjaga hubungan baik dengan sesama. Gurdo latar kembang. Gurdo latar kembang digambarkan dengan ornamen mahkota yang gagah serta dikelilingi kerahuman bunga di sekitarnya. Kokrosono. Kokrosono mempunyai makna dharma, kemakmuran, dan teguh hati. Kokrosono diambil dari tokoh pewayangan Raden Kokrosono yang memiliki karakter sebagai seseorang yang baik hati. Merak lung-lungan. Motif merak ini merupakan lambang kemegahan yang memiliki identitas, sementara lung-lungan adalah simbol kesuburan tanah yang menggambarkan hubungan erat dan ikatan yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Batik Sido Aceh. Batik Sido Aceh merupakan motif tradisional Jawa. Sido memiliki arti jadi dan Aceh berarti kasih sayang. Batik Sido Aceh biasanya digunakan dalam acara-acara perkawinan sebagai busana malam pengantin. Selain kelima motif di atas, Indonesia kaya akan beragam jenis batik mulai dari Sabang hingga Merauke. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.